Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil resumen saya dalam matkul hukum bisnis dengan dosen mampu Ibu Fitri. Nama saya Muhammad Fakhruddin Al-Razi dengan NIM akhir 012. Sumber hukum dan klasifikasi hukum, istilah dan pengertian hukum bisnis. Sumber hukum berbicara soal sumber hukum itu ada beberapa. Yang pertama ada undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan doktrin atau pendapat para ahli. Undang-undang itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Ada jurisprudensi itu adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ada juga kebiasaan dia seperti apa yang telah kita ketahui bersama. Ada perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Ada doktrin atau pendapat para ahli. Pendapat para ahli itu juga bisa menjadi sumber hukum. Nah, yang pertama, yang selanjutnya itu ada klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum itu ada dua, ada hukum material, ada hukum formil. Apa itu hukum material? Hukum material adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan hukum. Yang kedua ada hukum formil, yaitu adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana ditegaknya hukum material. Jadi antara hukum formil dan hukum material ini juga saling punya keterkaitan. Yang kedua yang pertama tadi fungsi hukum, yang kedua sekarang ada berdasarkan wilayah. Klasifikasi hukum berdasarkan wilayah. Ada hukum nasional, dan ada hukum internasional. Hukum nasional itu hanya mencakup dalam satu negara saja, sedangkan hukum internasional itu mencakup keluar negara. Klasifikasi yang ketiga ada berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya itu ada hukum umum, ada hukum khusus. Hukum umum itu tertuju pada semua orang, sedangkan hukum khusus itu hanya tertuju pada orang-orang tertentu. Yang selanjutnya itu ada hukum privat, ada hukum publik. Apa sih hukum privat itu? Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan. Maksudnya antara perorangan itu orang yang bekerja di luar negeri atau lain sebagainya. Mencakup hukum publik juga itu adalah hukum yang mengatur intinya sama. Istilah hukum bisnis itu adalah yaitu hukum yang berbicara dengan bisnis. Ada yang bisnis ada yang perdagangan atau yang selainnya. Mungkin cukup sekian presentasi saya dalam video ini. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan ada presentasi yang dilanjutkan oleh teman saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi dengan NIM 2522211. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam ekonomi. Setelah mendapat kuliah hukum bisnis, mahasiswa mengenal hukum secara umum dan meningkat kemampuan dalam bidang ekonominya karena ditunjang pengetahuan ekonomi dipandang dari sudut hukum bisnis. Dan selanjutnya, apakah hukum? Apakah hukum itu ada 7? Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah yang mempelajari aturan-aturan dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, kaidah. Kaidah itu hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar tertib dan adil. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai-nilai itu hukum mengandung nilai seperti keadilan, kebenaran, dan ketertiban. Yang keempat, keputusan penguasa. Keputusan penguasa itu hukum juga bisa berupa keputusan dari pihak yang berwenang, seperti undang-undang yang dibuat pemerintah. Yang kelima, kebiasaan. Kebiasaan itu hukum bisa berasal dari kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat dan dianggap benar. Yang keenam, petugas. Petugas itu hukum tidak akan terjalan pada orang yang menegakkannya. Yang ketujuh, disiplin. Disiplin itu hukum juga mengajarkan manusia untuk hidup disiplin dan tertib. Seterusnya, hukum berdasarkan isinya diklasifikasi menjadi 2. Yang pertama, hukum publik. Yang terakhir, hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antar negara dengan alat-alat negara atau antara negara dengan warga negaranya. Jadi, hukum privat itu adalah hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan negara. Contoh, Presiden kerjasama dengan DPR membuat undang-undang. Terus di sini ada hukum privat. Hukum privat itu mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menindak beratkan pada kepentingan perorangan atau kepribadian. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dengan fokus pada kepentingan pribadi.
Sumber hukum itu ada 6. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang itu adalah aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan harus ditaati. Contohnya, undang-undang tentang pajak. Yang kedua, peraturan lain. Peraturan lain itu adalah peraturan tambahan selain undang-undang yang dibuat untuk menjelaskan atau melaksanakan undang-undang. Contoh, peraturan presiden. Terus yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perilaku yang sering dilakukan masyarakat dan dianggap sebagai aturan. Contoh, ada istirahat di daerah. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim pengadilan yang dijadikan acuan untuk kasus serupa. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi itu hakim di pengadilan yang dijadikan acuan atau kasus serupa di masa depan. Contoh, putusan hakim yang sering dijadikan contoh dalam kasus yang sama. Yang kelima, perjanjian. Perjanjian itu adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang meningkat secara hukum. Contoh, perjanjian jual beli. Dan yang terakhir, doktrin. Doktrin itu pendapat atau pemikiran para ahli hukum yang dijadikan pedoman. Contoh, pendapat profesor hukum yang digunakan dalam pengembalian keputusan. Terus subjek hukum, segala sesuatu yang dapat diperoleh mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum. Terus perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkeduduk dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan itu ada 7. Yang pertama, terus-menerus. Terus-menerus itu adalah usaha dilakukan secara berulang dan tidak hanya sekali saja. Contoh, toko yang buka tiap hari atau termasuk perusahaan. Yang kedua, secara terang-terangan. Itu usaha dijalankan secara jelas dan diketahui umum. Contoh, punya tempat usaha, nama toko, dan promosi. Yang ketiga, dalam kualitas tertentu atau perniagaan. Usaha dilakukan dalam bidang bisnis atau perdagangan. Contoh, jual beli barang atau jasa. Yang nomor 4, mengadakan perjanjian perdagangan. Dalam usaha pasti ada kesempatan dengan pihak lain. Contoh, jual beli dengan pelanggan. Yang nomor 5, memperoleh laba. Tujuan utama usaha adalah mendapatkan keuntungan. Contoh, jual barang dengan harga lebih tinggi dari modal. Yang terakhir, mengadakan pembukaan. Perusahaan wajib mencatat keuangan usahanya. Contoh, mencatat pemasukan dan keluaran. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan hukum memiliki peran penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Sumber hukum menjadi dasar aturan, klasifikasi hukum memudahkan pemahaman, hukum bisnis mengatur kegiatan usaha dan aspek hukum dalam ekonomi menjaga agar semua aktivitas berjalan adil, tertib, dan teratur. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan hukum memiliki peran penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Sumber hukum menjadi dasar aturan, klasifikasi hukum memudahkan pemahaman, hukum bisnis mengatur kegiatan usaha dan aspek hukum dalam ekonomi menjaga agar semua aktivitas berjalan adil, tertib, dan teratur.